Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam untuk Pak Bobi, serta teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fenty Algiantoro dengan NIM 2 digit terakhirnya yaitu 47, ada Friska Maulida Andriadi dengan NIM 2 digit terakhirnya 48, dan saya sendiri, Ina Miftahul Jannah dengan NIM 2 digit terakhir 49, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep peserta didik dalam pendidikan Islam. Masuk ke definisi. Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmids. Jamaknya adalah talamids, yang artinya adalah murid. Maksudnya adalah orang-orang yang mengingini pendidikan. Sedangkan secara terminologi, peserta didik adalah anak-anak anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian, serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Definisi dalam pendidikan Islam, peserta didik dalam pendidikan Islam yaitu disebut dengan muta'alim, mutarabbi, dan muta'adib. Muta'alim itu adalah orang yang sedang diajar atau orang yang sedang belajar. Mutarabbi adalah orang yang dididik dan orang yang diasuh dan orang yang dipelihara. Sedangkan muta'adib adalah orang yang orang yang diberi tata cara sopan santun atau orang yang dididik untuk menjadi orang yang baik dan berbudi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Friska. Iya, terima kasih, Ina. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban peserta didik. Hak merupakan sesuatu yang dapat dimiliki, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12 Ayat 1 dan 2, yaitu setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak yang pertama, mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Yang kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang keempat, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang kelima, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Yang terakhir, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, ayat 2. Yaitu setiap peserta didik berkewajiban yang pertama menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Yang kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada adab menuntut ilmu bagi peserta didik. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Jadi norma tentang adab ini juga digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum juga. Orang yang beradab adalah orang yang selalu menjalani hidupnya dengan aturan atau tata cara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fenty. Adab yang harus diamalkan
dalam menuntut ilmu itu ada 7. Yang pertama, mendahulukan kebersihan jiwa dari akhlak yang rendah. Yang kedua, mengurangi kesenangan-kesenangan duniawi dan menjauhi dari kampung halaman hingga hatinya terpusat untuk ilmu. Yang ketiga, tidak sombong dan tidak membangkang kepada guru, tetapi memberikannya kebebasan. Yang keempat, itu menghindar dari mendengarkan perselisihan di antara manusia, karena hal ini menimbulkan kebingungan. Yang kelima, tidak menolak suatu bidang ilmu yang terpuji, tetapi ia menekuninya hingga mengetahui maksudnya. Yang keenam, mengalihkan perhatian kepada ilmu yang terpenting, yaitu ilmu akhirat. Yang terakhir, yang ketujuh, hendaknya tujuan pelajar dalam masa sekarang ialah menghiasi batinnya dengan sifat yang menyampaikannya kepada Allah. Sifat peserta didik sebagai penuntut ilmu, itu ada 11. Yang pertama, belajar dengan niat ibadah dalam rangka takarub kepada Allah SWT atau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Maksudnya, belajar tak semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan, tapi juga belajar ingin berijtihad melawan kebodohan demi mencapai derajat kemanusiaan yang tinggi, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Terus yang ketiga, bersikap tawadlu atau rendah hati. Yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji. Yang keenam, belajar dengan bertahap atau berjenjang dengan memulai pelajaran yang mudah terlebih dahulu, lalu menuju pelajaran yang lebih susah. Atau dari ilmu yang fardu ain menuju ilmu yang fardu kifayah. Terus yang ketujuh, belajar ilmu sampai tuntas. Terus yang ke-8, mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari sehingga mendatangkan objektivitas dalam memandang suatu masalah. Yang ke-9, memprioritaskan ilmu diniyah yang terkait dengan kewajiban sebagai makhluk Allah SWT sebelum memasuki ilmu duniawi. Yang ke-10, mengenal ilmu-ilmu pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang dapat membahagiakan, mensejahterakan, serta memberi keselamatan hidup, dunia, dan akhirat. Yang ke-11, yang terakhir, peserta didik harus tunduk kepada nasihat pendidik. Syarat peserta didik sebagai penuntut ilmu itu ada 6. Yang pertama, memiliki kecerdasan. Yang kedua, memiliki hasrat. Yang ketiga, bersabar dan takbah. Yang keempat, mempunyai seperangkat modal dan sarana yang memadai dalam belajar. Yang kelima, adanya petunjuk pendidik. Yang keenam, masa yang panjang, yaitu belajar tiada henti dalam mencari ilmu. Seperti itu aja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian atau materinya ada terjadi kesalahan atau kekeliruan. Tanggapan, komentar, pertanyaan kami tunggu di kolom Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.